Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Karel Nora Kristia Garbena selaku pembawa pembicara hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita hidayah dan inayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang sejuk dan indah ini. Salawat serta salam ke junjungan alam Nabi akhir zaman Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang seperti saat ini. Baiklah, saya akan membawakan pidato yang bertema menggali potensi diri untuk meningkatkan kepercayaan diri. Banyak faktor-faktor yang mampu meningkatkan kepercayaan diri kita. Salah satunya ini mengetahui apa bakat atau potensi yang ada dalam diri kita. Pertanyaannya, bagaimana cara kita untuk mengetahui potensi tersebut? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, pertama-tama ini Anda harus mengenal diri Anda sendiri. Banyak orang atau kita sendiri justru sangat sulit untuk mengembangkan bakat yang ada pada diri masing-masing. Padahal kita ini sudah diberikan kemampuan dasar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu potensi yang sudah tertanam di dalam diri kita. Asalkan saja kita sadar akan hal itu, maka kita akan senantiasa bersyukur atas nikmat yang telah diberikan olehnya. Maka dengan hal itu, kepercayaan diri ini akan tumbuh dengan sendirinya. Namun realitanya banyak anak-anak remaja saat ini sangat sulit mengembangkan bakatnya karena tidak adanya kesesuaian bakat yang ada dalam dirinya dengan tuntutan orang tua. Contohnya nih, seorang anak yang memiliki bakat bermain musik, namun karena ayahnya seorang master pianis yang telah meraih gelar yang tinggi baik di tingkat nasional maupun internasional, maka anaknya ini dituntut untuk melanjutkan profesi ayahnya tersebut. Dari tidak adanya kesesuaian bidang dengan kemampuan yang ada dalam diri si anak ini dengan sang bapak, maka sulit akan menumbuhkan kepercayaan yang ada pada si anak jika ditekan oleh orang-orang terdekatnya. Maka dalam hal ini orang tua merupakan faktor pendorong yang sangat penting untuk menggali potensi si anak dengan cara berkonsultasi dengan anaknya langsung. Selain dapat meningkatkan keharmonisan keluarga, juga dapat sebagai pemicu semangat si anak untuk terus menggali potensi yang ada dalam dirinya. Maka dengan sendirinya kepercayaan pada diri si anak ini akan tumbuh hingga si anak dapat meraih prestasi yang gemilang pada bidangnya. Menggali potensi juga bisa dengan cara mengikuti ekstrakurikuler yang ada di sekolah atau mengikuti organisasi seperti OSIS, Paskibra, Pramuka, dan sebagainya. Namun kita juga dapat mengambil contoh yang lebih kecil. Misalnya dengan menjadi perangkat kelas, terus menjadi ketua kelas, wakil ketua kelas, sekretaris, dan yang lainnya. Dengan hal itu, maka kita akan tetap menjaga nama baik yang telah diberikan kepada kita. Ada juga anak yang tidak sengaja mengetahui bakat yang ia miliki, karena sebelumnya ia sendiri belum pernah melakukan hal tersebut. Saya ambil contoh, ada seseorang anak yang merasa gengsi karena teman-teman ini rata-rata seorang pemain basket. Namun berkali-kali ia mencoba, ternyata ia merasa selalu merasa kalah saing dengan temannya yang lain. Dan ketika ada ujian praktek menyanyi gitu, ternyata suara anak tersebut sangat merdu. Maka dari itulah ia mengetahui bakatnya, bahwa dalam bidang tarik suara ia jauh lebih baik gitu. Faktor yang lain juga yang sangat berpengaruh dalam potensi kita ini adalah dengan mengembangkan hobi yang kita senangi gitu. Ingat, mengembangkan hobi yang kita senangi ini bukan sekadar ikut-ikutan karena merasa gengsi atau karena tuntutan dari pihak yang lain. Namun jangan salah tangkap juga, mencoba hal-hal baru juga bisa meningkatkan potensi kita. Namun karena dasar orang yang tidak berani mencoba hal baru atau mengambil resiko, maka hal-hal baru yang telah
saya sebutkan tadi ini hanya akan menjadi biasa-biasa saja. Jadi jangan takut untuk menggeluti bidang yang belum pernah kita geluti sebelumnya gitu, yang belum kita coba sebelumnya gitu. Pergaulan juga faktor yang sangat penting untuk menumbuhkan rasa percaya diri anak. Sebagai contoh, jika anak bergaul dengan ahli matematika, itu mungkin anak tersebut akan senang dengan mata pelajaran tersebut dan mungkin saja akan kecipratan pintarnya. Begitu juga dengan sebaliknya gitu. Potensi itu sendiri akan sangat berpengaruh terhadap masa depan si anak karena mereka akan terbiasa dengan tantangan atau hal-hal baru yang belum pernah mereka temui sebelumnya. Kepercayaan diri mereka itu akan tumbuh pesat dan anak akan cepat meraih kesuksesan ke depannya. Namun banyak juga nih anak yang cepat puas dengan potensi alami yang ia miliki. Mereka cenderung hanya ingin bergaul dengan bangsanya saja gitu, tanpa menghiraukan orang lain. Namun mereka ini tidak sadar bahwa tidak selamanya mereka akan terus berada di atas, karena ada waktunya mereka akan menghadapi rintangan dan tantangan. Jika mereka ini tidak sanggup menghadapinya, maka mereka akan kehilangan teman-temannya dulu dan bahkan akan dikucilkan oleh yang lainnya gitu. Oleh karena itu, biasakanlah menjadi orang yang rendah diri, walaupun kita tahu kita sangat terkenal di bidang yang kita geluti dan banyak meraih prestasi pada bidang tersebut. Perlu diingatkan ya, bahwa kita ini adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa orang lain. Terutama kita juga harus mendapatkan dukungan dari mereka semua, terutama dari orang-orang yang kita sayangi. Juga diingat kembali, jangan pernah berhenti untuk menggali potensi yang berada dalam diri kita. Dan jangan cepat puas dengan apa yang telah kita raih saat ini, karena selalu ada hari-hari esok yang penuh dengan rintangan. Buatlah kegagalan di masa lalu untuk menjadi pembelajaran yang sangat berharga bagi diri kita di hari ini. Dan jadikanlah hari ini sebagai spirit untuk memacu semangat di hari esok. Baik, semoga pidato yang telah saya sampaikan tadi bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, khususnya diri saya pribadi dan teman-teman sekalian. Baik, apabila ada kata-kata yang kurang atau bahkan tidak berkenan di hati teman-teman, saya selaku pembicara mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.